Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, Interial. Jadi kali ini saya mau menjelaskan dari project yang sudah kami kerjakan, dari desain sampai pengerjaannya di lapangan. Jadi nanti saya bakal jelaskan juga bagaimana sih caranya untuk bisa bekerja sama bersama kami. Oke, kita lanjut dulu ke project yang kita bakal bahas. Yang pertama, jadi ada klien kita sebelumnya. Jadi dia udah pernah mempelajari kita dari Instagram. Setelah itu di DM-nya, baru lanjut ke WA. Jadi dari WA itu yang punya cafe ini konsultasi. Bagaimana sih mas, kalau untuk cara membuat cafe saya ini lebih bagus, terus desainnya sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Jadi kita tawarkan, Bu, kalau mau konsultasinya lebih lengkap, Ibu datang aja ke kantor. Nah, keesokan harinya, pas beliau ada kesempatan ke Pekanbaru, jadi beliau datang ke kantor kami khusus untuk membahas mengenai kafe yang akan direncanakan ini. Jadi beliau dari Kerinci datang ke Pekanbaru untuk membahas kafe yang direncanakan ini. Jadi setelah kami konsultasikan mengenai kafe yang mau dikerjakan ini, beliau menyampaikanlah apa-apa aja yang dimaunya. Jadi yang kami tangkap dari awal itu, dia sudah mempunyai kafe, sudah berjalan, tapi dia mempunyai kebutuhan-kebutuhan baru atau merubah konsep yang lama ini menjadi yang terbaru, lebih fresh lah gitu. Terus setelah kami tangkap, kami harus melakukan kegiatan survei. Kenapa harus survei? Survei ini adalah hal penting yang harus kita lakukan, karena informasi yang telah disampaikan itu belum tentu seutuhnya bisa kita terima. Kenapa? Pandangan dari klien atau dari kami, tim desain, kami harus bisa mengevaluasi bagaimana informasi yang disampaikan itu benar-benar cocok untuk kita kerjakan. Jadi, kita buat janji sama yang punya kafe, kita untuk pergi ke lokasi. Jadi setelah sampai kami di lokasi, kami lihat lokasinya. Benar, kalau kafenya sudah ada dan sudah berjalan, tapi emang bener-bener kurang menarik lah untuk memanggil atau minat orang untuk berkunjung di sini. Karena apa? Setelah kami lihat dari awal, dari depannya sudah kurang menarik gitu. Ini apa dijualnya gitu. Tapi dengan yang sudah berjalan itu, kita ambillah analisanya. Kita buatlah konsep dengan apa yang dia mau. Lalu setelah kami ukur, kami analisa di lokasi, kami juga lakukan draft. Draft ini untuk memastikan, draft ini untuk menerjemahkan maksud kami dari survei. Seperti apa yang bakal kami lanjutkan jika kami desain. Setelah kami draft dan beliau setuju. Jadi beliau minta lanjutkan kita ke tahap desain. Setelah setuju, kami balik ke Pekanbaru, kami buat desainnya. Jadi setelah desain itu kami kerjakan, barulah keluar namanya RAB. RAB ini rencana anggaran biayanya berapa. Jadi RAB ini bisa dibuat jika desainnya sudah ada. Jadi desain ini berpengaruh dengan RAB. Itulah namanya penting desain dalam setiap perencanaan. Lalu kita ajak jumpa lagi yang punya kafe. Dan setelah pembahasan itu, beliau setuju dengan konsep desainnya, dan beliau juga setuju dengan RAB-nya. Barulah kita masuk ke tahap kontrak. Jadi di kontrak, di situ ada perjanjian mengenai waktu lama pekerjaannya. Setelah disetujui, kami masuk ke tahap pengerjaan. Jadi pengerjaannya kita bagi dua. Pengerjaannya ada pengerjaan yang bagian di workshop kita, interior. Lalu ada pengerjaan di lokasi. Untuk di lokasi ini lebih pengerjaan ke renovasi dan finishing yang berhubungan dengan pekerjaan fisik. Kalau interior lebih berhubungan dengan mebular interiornya. Setelah pengerjaan interior sudah jadi, itu sekitar 2 minggu. Kalau salah, 2 minggu pekerjaan di sini. Lalu kami berangkat dari Pekanbaru ke Kerinci untuk pemasangan serta finishing lainnya. Jadi pemasangan di Kerinci itu kami kurang lebih sekitar 2 hari. Alhamdulillah selesai sesuai dengan desain yang direncanakan.
Dan alhamdulillah juga yang punya puas dengan hasil pekerjaan kami. Beliau merasa seperti ini loh, imajinasi yang ada di kepalanya itu bisa diterjemahkan menjadi kenyataan melalui kami Interiau. Setelah pekerjaan sudah selesai semuanya, barulah kami balik ke Pekanbaru. Jadi dari pembahasan yang saya jelaskan di video ini, saya menjelaskan bagaimana step serta cara bekerja sama dengan Interiau. Jadi udah jelas tuh. Yang pertama, kalau mau konsultasi silakan hubungi kami. Terus kalau mau lebih lengkapnya lagi datang ke kantor. Konsultasinya free kok, apalagi untuk wilayah Kota Pekanbaru. Kita bahas sama-sama di kantor apa yang dimau. Setelah itu misalnya udah informasi yang kami dapatkan, nanti kita bakal lihat ke lokasi. Setelah kita lihat lokasi, kita buatkan draftnya, barulah tahu nanti berapa sih estimasi yang mau kita kerjakan ini. Paham dari teman-teman semuanya bagaimana caranya? Kalau misalnya kurang paham, silakan hubungi kami, bisa dari sosial media kami atau nomor telepon yang sudah tercantum di bio kami. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya proyeknya itu renovasi kafe. Di kafe saya kebetulan di Pangkalan Kerinci. Saya pertama kali mengetahui Interiau itu dari Instagram. Jadi saya cari lah dari Instagram. Saya ke kantor Interiau untuk diskusi. Setelah itu habis meeting kita survei ke lokasi. Habis itu langsung di lokasi itu langsung dibuatkan denahnya untuk kafe saya. Dari situ saya lihat bagus ya denahnya dan juga fit sama keinginan saya. Jadi langsung saya ACC-kan untuk memutuskan untuk menggunakan Interiau sebagai kontraktor untuk, dan juga apapun keinginan kita itu semua bisa direalisasikan sama tim Interiau. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada yang mau renovasi kafe atau di rumah, saya rekomendasikan dari Interiau karena bagus hasilnya, rapi juga sesuai dengan keinginan kita dan juga bisa sesuai budget. Pokoknya buat Interiau mantap. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar. Dengan segala keterbatasan kami, insya Allah kami akan segera menjawabnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.